Halo semuanya, dunia pendidikan kita lagi bergerak nih. Ada sebuah peraturan baru yang penting banget untuk kita semua pahami. Hari ini, kita akan coba bedah tuntas fondasi barunya, Standar Proses 2026. Nah, pertanyaannya, apa sih sebetulnya isinya? Dan yang lebih penting lagi, apa dampaknya buat kita semua di dalam kelas? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, intinya kan pertanyaan besarnya cuma satu ya. Peraturan baru ini, terus kenapa? Apa artinya buat guru? Apa artinya buat murid di kelas? Gimana standar yang baru ini bakal mengubah ya cara kita mengajar dan belajar sehari-hari? Nah, biar gampang, ini dia rangkuman poin-poin kuncinya buat Anda. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa ada peraturan baru? Simpelnya gini, peraturan ini datang untuk menggantikan yang lama. Tujuannya jelas, untuk menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kebutuhan zaman sekarang. Biar ada semangat baru yang lebih segar dan lebih kena di dalam kelas. Jadi, apa sih sebenarnya standar proses itu? Kalau kita lihat di pasal 1 dan 2, ini tuh semacam kriteria minimal tentang gimana seharusnya proses belajar mengajar itu berjalan. Intinya, semuanya berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, perencanaannya. Kedua, pelaksanaannya. Dan yang ketiga, nah ini yang super penting, penilaian dari proses belajarnya itu sendiri. 3 pilar ini yang akan jadi kerangka kita untuk membahas semuanya hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya nih, ke ruh dari peraturan ini. Bayangin aja, semua proses pembelajaran dari A sampai Z itu harus berpegang pada 3 prinsip dasar. Ini tuh kayak landasan filosofisnya gitu. Dan inilah dia 3 prinsip inti itu yang ada di pasal 3. Pembelajaran itu harus 1. Berkesadaran, 2. Bermakna, 3. Menggembirakan. Dengerin deh, 3 kata ini tuh bukan cuma slogan kosong ya. Ini benar-benar jadi ruh dari setiap aktivitas yang terjadi di kelas. Yuk kita kupas satu-satu apa maksudnya. Oke, sering ketuker nih, apa bedanya berkesadaran sama bermakna? Gini deh gampangnya, berkesadaran itu fokusnya ke dalam diri siswa. Jadi mereka sadar, oh saya belajar ini, tujuannya ini. Mereka jadi termotivasi dari dalam dan bisa ngatur cara belajarnya sendiri. Nah, kalau bermakna, fokusnya keluar. Gimana caranya ilmu yang dipelajari itu bisa dipakai di dunia nyata, yang beneran relevan sama hidup mereka. Lanjut ke prinsip ketiga, menggembirakan. Eits, jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan berarti kelasnya harus jadi panggung komedi, bukan. Maksudnya itu, kita ciptakan suasana yang positif, suasana yang menantang, tapi tetap asyik dan menyenangkan. Jadi, motivasi belajar siswa itu tumbuh secara alami, bukan karena dipaksa. Oke, prinsipnya udah dapet ya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Tahap pertama, perencanaan. Jadi, gimana nih caranya guru bisa merancang pembelajaran yang efektif sesuai standar yang baru ini? Nah, ini bagian yang mungkin bikin banyak guru lega. Pasal 5 itu benar-benar menyederhanakan semuanya. Sekarang, dokumen perencanaan, entah itu RPP atau modul ajar, minimal cuma butuh 3 komponen wajib. Apa aja? Tujuan pembelajarannya harus jelas, langkah-langkah belajarnya gimana, dan asesmen atau penilaiannya seperti apa. Udah itu aja. Simple, to the point, dan fokus ke yang paling penting. Oke, rencana udah di tangan. Sekarang waktunya eksekusi. Waktunya menghidupkan kelas. Di bagian ini kita bakal lihat gimana sih caranya menciptakan suasana belajar yang hidup dan apa sebetulnya peran guru di tengah-tengah proses itu. Pasal 9 ini ngasih kita contekan soal kelas idaman itu kayak apa. Coba dilihat daftarnya. Suasananya itu harus hidup, bukan lagi kelas yang isinya guru ngomong, murid dengerin terus diem. Udah bukan zamannya. Sekarang harus interaktif, harus memotivasi, dan yang paling penting, harus ngasih ruang buat kreativitas anak-anak. Ini baru namanya kelas yang dinamis. Terus gimana caranya menciptakan suasana kayak gitu? Nah, disinilah peran guru itu bergeser total. Guru itu bukan lagi sekedar mengajar, tapi juga jadi 3 hal. Jadi teladan, jadi pendamping atau mentor, dan jadi fasilitator. Jadi kita bukan lagi pemberitahu yang isinya ceramah terus. Kita ini sekarang lebih kayak pemandu dalam petualangan belajar mereka. Oke, kalau gurunya jadi pemandu, terus siswanya harus ngalamin apa aja nih dalam perjalanannya? Jawabannya, ada 3 pengalaman belajar inti yang wajib banget mereka rasakan. Pasal 10 ngejelasin 3 pengalaman itu. Pertama, memahami. Ini tahap di mana mereka membangun pengetahuannya. Kedua, mengaplikasi. Nah, ilmunya jangan cuma di kepala, mereka harus bisa pakai pengetahuan itu dalam situasi nyata. Dan yang ketiga, yang sering kali terlewat, merefleksi. Mereka diajak untuk mikirin lagi proses belajarnya, supaya mereka bisa jadi pembelajar yang mandiri. Dan akhirnya, kita sampai di pilar ketiga, bagian penilaian. Dan saya bisa bilang, disinilah letak perubahan yang paling besar dan paling fundamental dari semuanya.
Jadi coba lupakan sejenak deh soal ujian akhir atau nilai di rapor. Fokusnya udah geser total. Ini dia kuncinya. Pasal 15 bilang, yang dinilai sekarang itu prosesnya, bukan cuma hasil akhirnya. Jadi, penilaian ini tujuannya bukan buat ngejudge guru atau siswa, bukan. Tujuannya adalah untuk refleksi bareng-bareng. Apa sih yang bisa kita perbaiki dari proses belajar mengajar ini? Ini benar-benar perubahan paradigma yang luar biasa. Terus, siapa dong yang menilai proses ini? Nah, disinilah kerennya. Ini kerja kolaboratif. Selain guru melakukan refleksi diri, masukan juga datang dari rekan sesama guru, dari kepala sekolah, dan yang paling menarik, dari murid itu sendiri. Ini tuh kayak sistem umpan balik 360 derajat. Semuanya ngasih input demi perbaikan bersama. Bahkan ada pasal khusus loh, pasal 19, yang ngebahas soal penilaian oleh murid ini. Tujuannya apa? Sekali lagi, bukan buat ngasih rapor merah ke guru. Bukan. Tujuannya adalah untuk membangun kemandirian dan rasa tanggung jawab siswa terhadap proses belajar mereka sendiri. Minimal sekali dalam satu semester, suara mereka harus didengar. Artinya apa? Suara murid sekarang jadi bagian resmi dari siklus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Keren? Nah, setelah kita bedah semua aturannya dari awal sampai akhir, pertanyaan terakhir, ini bukan lagi soal teknis atau administrasi. Pertanyaannya, kembali ke hati kita masing-masing. Ke esensinya. Gimana caranya kita semua, sebagai pendidik, bisa benar-benar membawa semangat bermakna dan menggembirakan ini ke dalam kelas kita setiap hari? Dan menurut saya, itulah tantangan sekaligus peluang terbesar dari standar proses yang baru ini.